Minggu ke-17 tahun 2022. Apa aja yang terjadi dalam sejarah teknologi dari tanggal 24 sampai 30 April ini? Ini adalah gajah. Yang menarik dari gajah adalah mereka punya belalai yang sangat panjang. Keren lah. Terus, ya udah, itu aja sih soal gajah. Halo semua, Jun di mana? Apa yang menarik dari informasi tentang gajah barusan? Kayaknya nggak ada ya. Tapi jangan salah, dalam konteks yang berbeda, informasi tadi bisa jadi sangat menarik. Karena itu adalah informasi yang disampaikan pada sebuah video yang diunggah pertama kali di YouTube tanggal 24 April tahun 2005. Video tersebut diupload oleh Jawed Karim dan sudah ditonton lebih dari 226 juta kali. Akun Jawed sendiri memiliki hampir 2,8 juta subscriber saat video ini dibuat. Tapi yang lebih menarik lagi adalah dengan jumlah subscriber sebanyak itu, ternyata videonya cuma satu itu doang. Masih dari tanggal 24 April, tapi kali ini kita lompat ke tahun 1984. Di mana di hari itu Apple Computer melakukan banyak hal. Dari merilis Apple IIc, mengumumkan hasil penjualan Mac, dan menghentikan produksi Apple III. Agak aneh sih, karena Apple III-nya berhenti diproduksi, kok malah Apple IIc-nya barusan dirilis. Apple IIc sendiri adalah sebuah portable computer yang ternyata jauh lebih sukses dibandingkan Apple III. Di hari pertama aja, order yang masuk udah lebih dari 52.000 unit. Bahkan Apple IIc ini sudah mulai diumumkan sejak bulan Januari, dan ternyata dari sejak itu sampai hari perilisan dia udah berhasil terjual lebih dari 60.000 unit. Bandingin dengan Apple III yang penjualannya hanya mencatat angka 120.000 unit dalam waktu 4 tahun. Kenal dengan gambar ini? Ini bukanlah gambar buatan, melainkan foto yang diambil dari teleskop yang ada di luar angkasa yang namanya Hubble. Hubble Space Telescope. Dia dibuat dengan biaya lebih dari 2,5 miliar dolar. Kemudian dia dikirim ke orbit tanggal 25 April tahun 1990 oleh tim dari Space Shuttle Discovery. Sekarang ini kalau kita mau mencari segala macam informasi, kita tinggal ketik di Google. Dan kegiatan ngetik di Google tadi ada namanya, Bre. Googling. Tapi kalau kita kembali ke tahun 90-an dan kita nyebut googling, nggak ada orang yang kenal. Karena waktu itu Google belum ada. Raksasa internet saat itu salah satunya adalah Yahoo. Dan di tanggal 25 April tahun 1996, Yahoo lah yang berusaha membuat tagline baru. Mereka mulai pasang iklan di TV untuk mempromosikan tagline barunya, Do You Yahoo? Iklannya sendiri muncul di acara Late Night with David Letterman, Saturday Night Live, dan Star Trek. Do you Yahoo? Dan ini adalah satu momen penting dalam sejarah internet karena disinilah awal mula internet menjadi mainstream. Tipe GPU boleh sama, tapi performance bisa beda. Jangan asal pilih. Asus ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB, salah satu GPU dengan performance tertinggi di kelasnya. Teknologi All New Ampere Streaming Multiprocessor menghasilkan 2 kali FP32 throughput dan meningkatkan power efisiensi. Second generation RT Cores-nya bekerja 2 kali lipat lebih kencang dari generasi pertama. Dan third gen Tensor Core-nya membuat pemrosesan AI algorithm seperti DLSS menjadi 2 kali lebih kencang dibanding generasi sebelumnya. Soal cooling nggak usah diragukan lagi. Asus ROG Strix RTX 3050 ini menggunakan Axial Tech Fan Design untuk mengurangi turbulence dan 2,7 slot design untuk memperluas cooling area. Komponen yang digunakan adalah kelas atas termasuk Super Alloy Power 2 yang mencakup Premium Alloy Choke, Solid Polymer Capacitor, dan High Current Power Stages. Jangan cuma kejar murah, karena durability akan membuat kamu menghemat budget untuk jangka panjang. Hari ini jumlah malware udah banyak banget, di mana rata-rata tujuannya adalah mencari uang. Dari yang ngumpet-ngumpet nyuri data kita, yang namanya spyware, sampai yang terang-terangan seperti ransomware, yang ngunci data kemudian terang-terangan minta tebusan. Intinya, semuanya berujung duit. Tapi hal ini tidak terjadi bertahun-tahun yang lalu, di mana di awal-awal perkembangan virus, tujuannya hanya untuk merusak. Dan salah satu virus paling legendaris, yang juga dianggap sebagai salah satu virus paling merusak, itu pertama kali di launching tanggal 26 April tahun 1999. Dia adalah virus pertama yang ditemukan mentarget BIOS-nya PC dan namanya adalah CIH Chernobyl Virus. Dan sepertinya pembuat virus ini memang senang melihat dunia terbakar karena tugas dari virus ini cuma satu, ngerusak. Tujuannya adalah menghapus semua data di dalam PC dan membuat PC-nya nggak bisa dipakai. Serangan terbesar terjadi di Asia dan Eropa, di mana angka tertinggi tercatat ada di Turki dan Korea Selatan dengan
dengan jumlah korban mencapai lebih dari 300.000 PC. Tanggal 27 April tahun 1981. Xerox, salah satu perusahaan yang kita kenal sebagai produsen mesin fotokopi, ternyata mereka saat itu merilis produk komputer yang boleh dibilang akan merubah dunia komputer selamanya. Mereka memperkenalkan Xerox 8010 Star Information System, sistem komersial pertama yang menggunakan sebuah alat yang nantinya kita kenal dengan nama mouse. Tapi karena produk komputer ini lebih diarahkan untuk para pengguna bisnis, akhirnya penjualannya juga tidak terlalu luas gitu ya. Sehingga teknologi mouse yang sebenarnya bagus banget waktu itu menjadi kurang dikenal oleh banyak orang. Sampai akhirnya nanti Apple datang untuk membeli teknologi mouse ini yang nantinya digunakan untuk Apple Lisa dan terus bersambung ke Macintosh. Dan Apple lah yang nantinya membuat teknologi mouse semakin dikenal oleh orang di seluruh dunia. Monopoli bisnis adalah satu hal yang sangat menyeramkan. Apalagi untuk produk yang hanya bisa dibuat oleh segelintir orang. Seperti contohnya komputer dan juga software. Di tahun 1994, Microsoft membuat sebuah agreement untuk membeli sebuah perusahaan pembuat software yang namanya adalah Intuit senilai 2,3 miliar dolar. Intuit membuat sebuah software bernama Quicken yang merupakan software personal finance manager atau PFM paling laris di dunia saat itu, di mana Quicken ini sudah menguasai sekitar 70% pasar PFM waktu itu. Dan dikhawatirkan kalau sampai dibeli oleh Microsoft, maka Microsoft akan menguasai 70% pasar. Akhirnya di tanggal 27 April 1995, The Justice Department mengajukan tuntutan agar proses akuisisi ini tidak diizinkan. Mereka khawatir kalau sampai Microsoft berhasil membeli Intuit, maka mereka akan memonopoli pasar software yang akan berimbas pada semakin mahalnya harga software. Tanggal 28 April tahun 2003. Apple Computer melaunching iTunes Music Store. Di sana kita bisa beli lagu dengan harga semurah 99 sen atau sekitar 13.000 rupiah waktu itu. Dan lagu-lagunya sendiri hanya bisa diputar di Apple iPod dan juga iTunes Software. Sebenarnya sistem penjualan lagu secara digital yang dilakukan Apple ini bukanlah yang pertama, tapi Apple lah yang berhasil membuat sistem ini menjadi semakin populer. Layanan ini langsung sukses besar, di mana saat itu iTunes langsung berhasil menjual lebih dari 1 juta lagu di minggu pertamanya beroperasi. Dan hal ini merubah industri musik selamanya. Dan dengan semakin canggihnya internet, ternyata bukan cuma industri musik yang berubah. Industri PC juga mengalami banyak perubahan, terutama dalam hal keamanan, di mana semakin hari semakin banyak serangan malware. Tanggal 29 April tahun 2004, sebuah malware bernama Caesarworm dilepas ke jagat perkomputeran. Dia menyasar pengguna Windows dan kabarnya ada lebih dari 1 juta pengguna terkena serangan Caesarworm ini. Gejalanya macam-macam. Dari CPU usage yang terus-terusan 100%, kemudian berujung pada PC-nya yang mengalami random crash, sampai ada beberapa user yang melaporkan bahwa PC-nya bikin timer shutdown sendiri. Jadi boleh dibilang Caesarworm ini udah mirip-mirip dengan malware yang muncul di zaman sekarang. Selama ini kita bisa menikmati internet secara gratis. Kita nggak bicara tentang biaya listrik atau biaya paket data yang harus kita bayarkan ya. Yang kita bicarakan adalah teknologi internetnya sendiri. WWW, World Wide Web, yang sebenarnya adalah software. Ada yang bikin dan sah-sah aja kalau seandainya si pembuat software ini menjual softwarenya. Jadi bayangin aja, setiap kali kita ngeklik WWW, buka satu halaman web, kita harus bayar. Tapi untungnya hal itu tidak terjadi. Dan karena hal inilah kita harus berterima kasih pada Tim Berners-Lee, sang pembuat World Wide Web. Di tanggal 30 April 1993, beliau memutuskan untuk merilis source code dari WWW ke publik secara gratis. Semua orang boleh pakai, boleh mengembangkan tanpa harus bayar lisensi apapun. Dan banyak orang menilai bahwa ini adalah salah satu momen paling penting dalam sejarah internet. Karena kalau sampai hal ini tidak terjadi, kita bisa keluar dana lebih hanya untuk browsing internet. Dan seandainya waktu itu Pak Lee memutuskan untuk menjual lisensinya, nggak salah juga, toh dia sendiri yang buat. Tapi untungnya, Tim Berners-Lee adalah orang yang hatinya baik. Kita ketemu lagi di episode berikutnya minggu depan.